Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sugeng Dalu, selamat malam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk bersilaturahmi di channel YouTube Beta Yuana. Pada kesempatan yang baik ini kami menyapa sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada dan mendoakan juga agar sahabat-sahabatku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, karena itu yang utama, serta hidup yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan beberapa bilah pusaka dari masyarakat. Salah satunya sudah pernah kita ulas di episode sebelumnya dan sudah masuk ke salon bilahnya. Jadi waktu itu kita mendapatkan bilah pusakanya masih dalam kondisi apa adanya. Kemudian saat ini sudah kita lakukan treatment, yaitu dengan cara dibersihkan bilahnya, karena bilah aslinya pada saat didapatkan itu masih banyak terdapat tar atau olesan kemenyan bakar. Jadi beberapa leluhur kita itu masih menggunakan tar atau kemenyan untuk melapisi bilah, sehingga memang bilah itu awet dari korosi maupun dari karat. Sisi kelemahannya yaitu kita tidak mengetahui secara pasti kualitas materialnya seperti apa dan juga pamor pusakanya. Nah, setelah kemarin kita lakukan treatment dengan cara pemutihan bilah, kemudian diwarangi bilahnya, baru kelihatan pamor pusaka tersebut. Nah, kita akan review bilah pusakanya. Jadi seperti ini, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pusaka dengan warangka bergaya ladrang Surakarta seperti ini ya. Nah, dengan bilah yang masih kotor, yang masih dipenuhi oleh tar atau kemenyan bakar. Kita masuk ke warangkanya dulu. Jadi warangkanya ini belum masuk ke salon, jadi belum dipoles. Masih ada beberapa kerusakan di deder. Jadi dedernya ada yang pecah ini, ada yang pecah. Jadi perlu kita bawa ke meranggi pusaka untuk dilakukan, istilahnya didempul ulang, diperbaiki lah ya. Kemudian warangkanya yang bergaya ladrang Surakarta ini perlu digebek ulang. Jadi dicuci dulu, kemudian nanti digosok pakai amplas, kemudian diberikan minyak sehingga muncul peletnya atau karakter kayunya akan terlihat. Nah, untuk langkah awalnya sebelum dilakukan treatment seperti itu, kita bisa melakukan pembersihan menggunakan plate G. Jadi seperti ini. Jadi plate G ini bisa juga untuk memunculkan warna alami di warangkanya seperti ini. Jadi sebelum masuk ke salon bisa kita gosok dulu seperti itu. Kita coba dulu ya. Ini harus dikocok dulu. Nah, seperti ini. Setelah disemprot, kita bisa gosok menggunakan tisu. Ya, untuk membersihkan dari debu-debu juga bisa sebagai treatment rutin. Jika ada warangka-warangka kesayangan yang menggunakan kayu-kayu yang khusus, kan sayang kalau tidak dirawat. Nah, ini baru sebentar saja nodanya sudah seperti ini. Artinya memang sudah kotor sekali, sudah lama tidak dibersihkan. Nah, ini digosok-gosok seperti ini. Nah, ini pendoknya juga bisa ya kita gosok seperti ini biar lebih kinclong. Ini namanya jenis pendok blewah ya. Ya, di dalamnya ini kain. Jadi ini kain biasa atau juga bisa menggunakan bahan karpet tergantung selera. Tapi kalau saya pribadi seperti ini saja sudah cukup menawan ya, sudah cukup layak simpan di
lemari pusaka. Tetapi bagi sahabat-sahabat Beta Yuana yang lain, jika menginginkan penampilan yang lebih bagus, pendoknya ini bisa diganti dengan jenis pendok bunton, artinya pendok yang menutupi sekujur gandar atau sekujur bawah warangka. Itu akan terlihat lebih menawan ya. Warangkanya sendiri juga ini pakem, artinya masih sesuai dengan aslinya. Memang ini masih warangka aslinya. Jadi warangka-warangka lamen memang sebaiknya tetap dipertahankan saja, jangan diganti. Nah, kemudian mendaknya, ini mendaknya bergaya meniran. Ini juga masih orinya, masih bawaan mendak lamanya, tidak perlu diganti, tinggal dedernya saja yang perlu diservis. Nah, ini untuk pendok-pendok lamen juga ukirannya itu tajam ya, jadi detail. Itu lebih bagus daripada kita ganti dengan deder buatan baru. Sekarang kita lihat bilahnya. Nah, ini bilah pusaka yang waktu itu pernah kita review ya, kondisinya kotor banget. Ini kita tampilkan kondisi setelah dibersihkan. Nah, ini bilah pusakanya. Bilah pusakanya masih kokoh, masih utuh ya. Utuh artinya ricikannya terlihat jelas ya, anatomi pusakanya terlihat jelas. Bilahnya masih tebal, utuh, walaupun sedikit ada grepes-grepes atau korosi di pinggir-pinggir ini. Ini alami ya, karena termakan usia, serta pada saat mewarangi juga karena menggunakan cairan warangan, pasti besi ada yang kalah atau ada yang kena. Jadi seperti ini memang wajar ya. Ini bilahnya masih kokoh, gagah sekali, masih besar ya. Materialnya juga bagus, anatominya juga terlihat lengkap dan detail. Nah, untuk bilah pusaka ini masuk ke dalam jenis atau dapur keris tilam sari, tetapi juga ada salah satu ornamen tambahannya yaitu rondo nunut. Nah, perbedaan antara keris tilam upih dengan tilam sari itu ada di salah satu anatomi yang dinamakan tingil. Tingil itu posisinya di gonjo, di atas gonjo. Jadi seperti ini ya. Dapur tilam itu terbagi menjadi dua, yaitu keris tilam upih dan tilam sari. Jika kerisnya lurus, ada pijetan, ada tikel alis, itu masuk ke kategori tilam upih. Tetapi jika kerisnya lurus, pijetan, tikel alis, kemudian ada tingil. Ini kelihatan ya, saya dekatkan. Nah, ini jadi ada sesuatu yang menonjol sedikit, itu dinamakan keris tilam sari. Lah, ini yang dinamakan rondo nunut. Nih, jadi seperti greneng tetapi ada di bilah, di pangkal bilah, bukan di gonjo. Kalau greneng di gonjo, ini masuknya dapur jalak ngore ya. Tetapi kalau grenengnya ada di bilah, ini dinamakan rondo nunut. Biasanya keris-keris era kulonan, ada tamu ya. Sebentar, kita lihat dulu tamunya siapa. Oke, dilanjut ya. Tadi ada tamu. Ini keris berdapur tilam sari dengan gaya atau berestimasi tangguh kulonan. Jadi bisa Pajajaran atau mungkin Cirebonan ya, karena ada rondo nunutnya. Rondo nunut juga merupakan salah satu filosofi untuk menambah unsur kerezekian, seperti itu. Jadi rondo itu bukan janda ya, tapi rondo atau daun. Nah, daun yang nunut, podo nunut, seperti itu. Nah, kemudian bilah pusaka ini memiliki pamor yang rapih di sekujur pinggir bilah. Ini ada semua. Kemudian di dalamnya juga ada materinya atau masih ada pamor di dalamnya. Dan pamor-pamor seperti ini dinamakan pamor wengkon isen. Jadi ketika ada garis yang
ada di pinggir bilah tanpa ada pamor di dalamnya, itu pamor wengkon. Tetapi ini di dalamnya ada seperti pamor tambahan seperti beras putih atau ngulit semongko. Ini dinamakan pamor wengkon isen. Untuk filosofi dari pamor wengkon isen ini lebih ke arah proteksi, yaitu untuk menjaga, jadi sebagai unsur penjagaan dari segala sesuatu yang dinilai buruk. Nah, biasanya orang zaman dulu atau leluhur kita menggunakan pamor-pamor seperti ini untuk menangkis segala halangan, rintangan maupun niat jahat, niat buruk dari orang lain atau siapapun yang memiliki niat tidak baik. Jadi termasuk sebuah pusaka untuk menjaga sesuatu atau memproteksi sesuatu, apalagi ada unsur kerezekiannya. Tentunya juga diharapkan dapat untuk menjaga harta benda maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur kerezekian. Itu hanya sekedar filosofi dari leluhur kita terkait dengan niat dan maksud ketika memesan sebuah pusaka, terutama memesan sebuah pamor-pamor khusus seperti pamor wengkon isen ini. Jadi pamor wengkon isen ini salah satu jenis pamor rekaan, artinya bukan pamor tiban ya. Pamor yang sengaja dibuat, didesain dengan maksud dan harapan tertentu dari si pemesan pusaka. Keris yang cukup indah, cukup unik dengan karakter yang masih bagus, utuh. Istilah zaman sekarangnya ini pusaka yang tus. Itu pusaka yang tua, utuh dan sepuh. Ini pusaka yang layak dijadikan koleksi, kemudian layak dijadikan benda kesayangan, sekaligus menambah pengetahuan serta wawasan kita. Karena memang jarang sekali beredar di masyarakat pusaka-pusaka dengan dapur tilam sari. Kalau tilam upih mungkin di pasaran relatif banyak, atau bisa dikatakan keris sejuta umat selain keris brojol, keris tilam sari. Tetapi kalau tilam upih menurut saya pribadi cukup limited edition, artinya cukup jarang sekali kita temui di masyarakat. Alhamdulillah berkah kita juga ya dapat pusaka seperti ini, sehingga bisa kita jadikan sebagai sarana edukasi serta sarana berbagi kepada sahabat-sahabat semua tentang keanekaragaman pusaka di bumi Nusantara ini yang sangat luar biasa. Nah, demikian sekilas penjelasan kita tentang sebilah pusaka yang kemarin kita dapatkan dan sudah kita warangi sehingga muncul basic atau dasar pamornya. Cukup unik, cukup menarik karena langka sekali kita dapatkan pusaka-pusaka dengan dapur seperti ini serta pamor yang cukup langka juga ya, pamor wengkon isen. Semoga tayangan kita dapat bermanfaat untuk seluruh pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Mohon maaf juga barangkali kami dalam memberikan penjelasan maupun sharing terdapat kekeliruan, karena itu semata-mata karena minimnya wawasan kami juga, dan kami pun terus mengupgrade untuk terus belajar tentang Tosan Aji. Sekali lagi matur nuwun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Keris tilam sari pamor wengkon isen.